Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devi Stefani Pangaribuan dengan NIM 856535918 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pernah nggak sih kita bertanya-tanya, kenapa sih ilmu itu bisa ada? Gimana sih kita cara tahu kalau sesuatu itu benar? Nah, jawabannya ada di tiga ini adalah suatu pondasi. Bagi seperti kita membuat bangunan, bagaimana sih bangunan itu kokoh kalau tidak ada pondasi yang kuat? Nah, ketiga ini adalah pondasi kuat di dalam filsafat ilmu. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama kita akan membahas ontologi. Nah, ontologi ini pertama secara sederhananya itu adalah jawaban dari pertanyaan kita. Apa yang sedang kita kajikan, apa yang sedang kita pelajari, apakah hakikat yang sebenarnya. Jadi, ontologi itu teman-teman adalah objek kajian ilmu atau sifat aslinya. Apakah itu benda nyata, abstrak, atau hanya konsep di kepala kita. Contohnya nih, kita membahas suatu ilmu ekonomi. Nah, secara ontologi itu, ekonomi itu bukan tentang batu, bukan tentang pohon, bukan tentang hewan atau sebagainya, tapi tentang aktivitas manusia dalam memperdayakan, dalam memenuhi suatu kebutuhan, uang, pasar, bahkan sumber daya. Jadi ontologi itu memenuhi batasan wilayah gitu, menentukan batasan ini wilayah dari kajian ilmu ontologi, bukan yang lainnya gitu teman-teman. Nah, setelah kita membahas ontologi, nah yang kedua adalah ya epistemologi. Nah, epistemologi ini adalah cabang yang membahas tentang teori pengetahuan, bagaimana ini bisa terjadi, bagaimana ilmu itu bisa datang, bagaimana cara kita membuktikan bahwa itu adalah benar. Jadi, epistemologi ini membahas tentang cara, metode, mencari kebenaran, cara mencari tahu data kebenaran gitu. Jadi, ilmu ini nggak bisa hanya bisa ngomong aja, tapi harus ada bukti nyata, harus kita cari sah untuk mendapatkannya gitu. Contohnya ini di bidang ekonomi lagi ya teman-teman kita membahasnya. Kalau tadi ontologi itu membahas tentang pasar tadi ya, maka epistemologinya itu adalah bagaimana cara kita meneliti pasar itu. Apakah lewat survei, apakah lewat wawancara, atau kita lewat data statistiknya, atau lewat eksperimen. Nah, metode itulah yang akan membedakan antara opini biasa dengan ilmu pengetahuan yang valid. Jadi, epistemologi itu cara kita mencari tahu kebenarannya, apa yang terjadi, bagaimana itu bisa terjadi, dan apa faktanya, apa bukti nyatanya gitu. Jadi, epistemologi itu cara kita mencari tahu kebenaran yang terjadi di ilmu ekonomi tersebut. Setelah membahas 1 dan 2 tadi, yang terakhir di epistemologi, kita masuk ke yang ketiga, yaitu aksiologi. Aksiologi ini adalah jawaban dari pertanyaan, buat apa ilmu itu dipakai? Bagaimana cara memakai ilmu itu dengan baik? Nah, aksiologi ini membahas tentang nilai, etika, dan tujuan. Ilmu itu netral, teman-teman. Tapi cara pakainya itu bisa baik atau buruk tergantung manusianya. Disinilah masuk nilai etika dan moral tadi. Contoh nyatanya nih, kita pakai di ilmu ekonomi tadi ya, teman-teman. Kalau tadi kita sudah bahas objeknya itu adalah ontologi, dan cara menelitinya itu adalah epistemologi. Nah, aksiologinya itu hasil ilmu ekonomi itu dibuat untuk apa gitu. Apakah dipakai untuk mensejahterakan masyarakat atau mengurangi kemiskinan atau justru dipakai untuk menipu atau monopoli agar orang lain menderita. Nah, batasan baik dan buruk inilah yang akan dibahas di aksiologi itu, yaitu tentang nilai, moral, dan tujuan. Kita membahas 3 konsep filsafat ilmu itu. Nah, ketiga-ketiga ini adalah hal yang tidak bisa kita pisahkan. Ibaratnya sebuah perjalanan kita nih. Nah, yang pertama itu ontologi. Ontologi itu adalah tujuan atau tempat yang mau kita tuju. Apa yang kita sih mau kita cari nih? Gitu. Apakah kita akan mencari baju, apa mencari suatu celana, atau mencari aksesoris lainnya. Nah, yang kedua adalah epistemologi, adalah jalan atau kendaraannya nih. Bagaimana kita cara sampainya ke tujuan tersebut? Gimana sih kita bisa sampai di Bandung? Dengan motor kah? Dengan mobil, pesawat, atau kereta. Nah, yang ketiga itu adalah aksiologi, adalah kompasnya. Kompas atau aturan lalu lintasnya. Supaya perjalanan kita aman, benar, dan bermanfaat, kita harus menggunakan kompas tadi atau Google Maps, atau kita mengikuti aturan-aturan lalu lintas agar kita sampai ke tujuan kita dengan selamat. Kalau satu konsep ini hilang, ilmu itu jadi cacat. Kalau nggak ada ontologi, kita bingung nih apa yang kita bahas, apa yang akan kita pelajari. Kalau nggak ada epistemologi, ilmu nggak akan terbukti. Bagaimana pohon itu bisa tumbuh? Kita tidak ada faktanya, kita tidak ada bukti nyatanya. Nah, kalau tidak ada aksiologi ini, ilmu ini jadi bisa berbahaya, bisa digunakan yang tidak baik. Boleh kok mencuri, itu mempergunakan ilmu yang tidak baik gitu. Jadi itulah 3 konsep, 3 pilar filsafat ilmu, ontologi yang mencari hakikat, epistemologi yang mencari cara, dan aksiologi itu mencari nilai dan tujuan. Dengan memahami ketiganya, kita enggak cuma jadi orang yang
tahu, tapi juga jadi orang yang paham apa yang kita pelajari, bagaimana kita bisa mendapatkannya, untuk apa ilmu itu digunakan dengan baik, bagaimana kita menggunakan ilmu dengan baik gitu. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebih saya minta maaf. Semoga ilmu yang bisa saya sampaikan, materi yang bisa saya sampaikan, bahkan presentasi yang bisa saya sampaikan, semuanya bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian dari saya, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bye bye.